Firman Tuhan pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, memahami sisi kekerasan Tuhan. Kita sudah begitu lama dinabobokkan oleh pengajaran bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu kasih, Tuhan itu maha pengampun, maha penyayang. Tapi kita lupa umat Tuhan bahwa ada satu sisi kekerasan Tuhan juga yang harus kita perhatikan. Dan ini kita penting perhatikan di penghujung akhir zaman ini. Amin. Di Roma 11 ayat 22. Saya bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Berapa dari kita percaya bahwa kita ini adalah gereja Tuhan, anak-anak Allah cangkokan, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Kita gereja Tuhan adalah bangsa Israel cangkokan, yang dicangkokkan karena kita percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Kalau bangsa Israel sendiri sebagai pokok kebenaran Tuhan tidak sayangkan, apalagi kita. Jadi kita sebagai umat Tuhan, gereja Tuhan, anak-anak Allah cangkokan, jangan pernah melihat kebaikan Tuhan hanya dari sisi kebaikan Tuhan. Kita lihat sekarang bagaimana anak-anak Tuhan ditampi. Kasus yang sedang terjadi sekarang kita perhatikan, semuanya orang-orang percaya. Dan ini sangat memalukan gereja Tuhan sebenarnya. Tapi kita percaya bahwa penghakiman selalu dimulai dari rumah Tuhan. Amin. Kalau kita menyadari hari-hari ini yang kita lihat di sekitar kita, nggak perlu heran sebenarnya. Karena penghakiman selalu dimulai dari gereja Tuhan. Kita nggak perlu melihat standarnya dunia, apa yang mereka lakukan, kan otomatis karena mereka tidak kenal Tuhan. Selalu dimulai dari gereja Tuhan. Kita buka satu ayat kebenaran firman Tuhan di Yesaya 1 ayat 2 dan 3. Yesaya 1 ayat 2 dan 3. Satu orang boleh bantu saya untuk membacakannya kepada kita semua. Baik, saya bacakan buat Bapak Ibu semua. Perikopnya berjudul Nubuat tentang Yehuda dan Yerusalem. Secara fisik ini nubuatnya untuk Yehuda dan Yerusalem, tapi ini juga berlaku kepada Yehuda dan Yerusalem secara rohani. Pengaduan tentang bangsa yang tidak setia itu. Ini bisa juga berkata, pengaduan tentang gereja Tuhan yang tidak setia itu. Dengarlah, hai langit, dan perhatikanlah, hai bumi. Sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Dengan kata lain, kalau kita terjemahkan firman ini dalam kondisi sekarang ini, lihat. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan gereja Tuhan dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Bagaimana gereja Tuhan hari-hari ini memberontak terhadap Tuhan? Kita perhatikan, dan kita sudah lihat di depan mata kita, gereja Tuhan menjadi corong. Agenda jahat, New World Order. Bukankah demikian Bapak Ibu? Gereja Tuhan hari-hari ini bukannya corong kebenaran, tapi menjadi corong kelaliman. Di mana hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala justru mendorong umat Tuhan untuk mengambil bagian dari ritual jahat ini. Dengan menyuruh umat Tuhan untuk memberikan dirinya, dimasukkan sesuatu yang akan membuat darah mereka tercemar. Ya,
Lembu mengenal pemiliknya. Si lembu aja kenal loh sama pemiliknya. Tapi gereja Tuhan tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya. Tetapi umatku tidak memahaminya. Sampai begitu kerasnya Tuhan membuat perbandingan antara umat Tuhan dengan binatang peliharaan loh. Lembu saja mengenal pemiliknya. Tetapi gereja Tuhan tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Saya teruskan di ayat 4-nya ya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus, Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Saudara mau lihat apa yang terjadi di bangsa kita saat ini? Nggak perlu heran, lihat nih ayat ini. Karena bangsa ini sudah penuh dengan kejahatan dan dosa. Yang dibutuhkan bangsa ini untuk kembali pulih menjadi bangsa yang berdaulat dan bermartabat, pertobatan. Kalau anak-anak Tuhan yang memegang tampuk pimpinan-pimpinan penting di institusi-institusi penting di negara ini saja tidak bertobat, apalagi orang yang tidak percaya Tuhan. Paham ya Bapak Ibu ya? Sekarang kalau kita lihat bangsa kita, apa yang terjadi dengan bangsa ini, apa yang terjadi dengan kondisi bangsa kita ini adalah karena kejahatan yang sudah merajalela. Kemarin saya bagikan penglihatan di grup saya yang saya pimpin di Singgah Yehuda. Ketika saya berdoa syafaat untuk bangsa ini, untuk semua institusi yang ada di bangsa ini, cuma satu institusi yang Tuhan kasih jelas banget. Ya, ada angka 50 dan 20. Bagaimana kejahatan terjadi di institusi ini. Yang sedang heboh nih saat ini kita baca dan saksikan sendiri beritanya. Ya, Pak S. Mambo itu. Ya nggak heran. Kalau suatu institusi penegak keadilan saja adalah pelaku kejahatan itu sendiri, bagaimana keadilan bisa terjadi ke masyarakat? Kalau orang-orang yang ada di dalam lembaga atau institusi tersebut adalah pelaku-pelaku kelaliman, bagaimana kita bisa mengharapkan keadilan? Nggak mungkin. Dan bagaimana yang namanya gereja Tuhan, kalau mereka sendiri buta, kita bisa mengharapkan orang, menjelikan orang. Kita butuh pertobatan. Yang dibutuhkan bangsa ini, yang dibutuhkan gereja, yang dibutuhkan keluarga saudara, yang dibutuhkan setiap individu. Pertobatan. Amin. Pertobatan yang gila-gilaan, radikal. Supaya kita kembali mengenal kebenaran, kita membenci kejahatan. Hari-hari ini orang begitu banyak melakukan kejahatan tanpa merasa bahwa itu adalah kejahatan. Mereka sudah mati rasa. Amin. Nggak tahu bahwa itu adalah kejahatan. Ngeri sekali loh. Dan itu kita saksikan di depan mata kita sendiri loh. Di mana seorang pelaku kejahatan menganggap dirinya adalah pelaku kebenaran. Kita sudah berada di penghujung akhir zaman saudara. Ya. Kalau saudara dan saya tidak melekat lebih lagi kepada Tuhan, saudara akan ikut tergerus dalam arus kejahatan yang dunia sedang lakukan saat ini. Haleluya. Makanya saya sangat bangga sekali melihat grup ini di mana mereka pagi-pagi hari sudah datang menyembah Tuhan, meluangkan waktu yang terbaik buat Tuhan sebelum melakukan segala sesuatunya. Luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita lanjutkan. Bilangan 11 ayat 4. Kita perhatikan satu sisi kekerasan Tuhan ya. Bilangan 11 ayat 4. Di masa lalu ketika bangsa Israel dituntun oleh Tuhan untuk keluar dari Mesir. Mesir adalah simbol dari dunia, simbol dari iblis. Umat Tuhan pada waktu di Mesir, mereka diperbudak oleh bangsa Mesir. Ya, Mesir adalah simbol dari iblis, sedangkan rakyatnya adalah simbol dari roh jahat itu sendiri. Bangsa Israel selama berapa ratus tahun tuh diperbudak di tanah perbudakan. Dibawa Tuhan keluar dari Mesir melewati laut yang terbelah. Di depan mata loh dilihat
Mukjizat yang begitu dahsyat. Yang hari ini mungkin kita nggak akan bisa saksikan lagi. Laut Teberau terbelah menjadi dua. Kedua sisinya berubah menjadi tembok. Di mana bangsa Israel bisa melewati, berjalan, menjejakkan kakinya di tanah. Laut yang sama ketika bangsa Mesir mencoba untuk melewati, ditenggelamkan oleh Tuhan. Mukjizat loh disaksikan, mukjizat di depan mata mereka. Tapi kita lihat di ayat 11, bilangan 11 ayat 4. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakusi, ternyata nggak semua loh orang yang diselamatkan Tuhan dari dunia itu jadi umat Tuhan. Saudara dan saya adalah gereja Tuhan yang diselamatkan dari kegelapan, dibawa dari kegelapan masuk dalam terangnya Tuhan. Tidak semua ternyata umat Tuhan. Tidak semua ternyata cinta Tuhan dan kebenaran. Ini faktanya, lihat nih. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Semua bangsa Israel yang keluar dari Mesir, yang dituntun umat Tuhan oleh tiang awan dan tiang api, semuanya selalu bersungguh-sungguh. 40 tahun mereka dininabobokan oleh Tuhan melalui mukjizat demi mukjizat setiap hari. Mana, daging, laut terbelah, dan masih banyak lagi. Tetap nggak percaya Tuhan. Tetap menganggap Tuhan cuma sebagai budak. Berapa dari kita menganggap Tuhan selalu hanya untuk alat kepuasan kita? Untuk memuaskan nafsu kita. Tuhan, aku butuh ini Tuhan. Tolong Tuhan. Tuhan, anakku butuh ini Tuhan. Tolong Tuhan. Kita menganggap Tuhan sebagai budak kita. Kita menganggap Tuhan hanya sebagai ATM kita. Kita tidak pernah menganggap dia. Siapa dia? Sesungguhnya. He is Lord. Dia Tuhan. Saya lanjutkan ya. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus dan orang Israel pun menangis pula sih. Kalau bangsa Israel ketika mereka butuh sesuatu, ngerengek-rengek sama Tuhan. Nangis. Terus dorong-dorong si Musa tuh. Oh, Musa tolong lagi ini. Terus play victim. Play victim. Enakan di Mesir. Di Mesir kita bisa makan bawang pre, semangka, gratis. Mereka nggak tahu, mereka makan semua itu. Mereka diperbudak loh. Mental perbudakan mereka, mental terkutuk. Nggak keluar. Nggak terkikis. Even sudah Tuhan perlihatkan kebesaran, kehebatan tangannya loh. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel di masa lalu, itu juga yang dilakukan oleh gereja Tuhan di penghujung akhir zaman ini. Bukankah kita lihat hari-hari ini, bahkan ketika kita sodorkan fakta kebenaran tentang agenda iblis jahat ini, mereka tetap tidak percaya. Bahkan mereka mendorong umat Tuhan loh untuk ikut ambil bagian supaya tubuh mereka dicemarkan dengan cairan itu. Supaya apa? Mereka bisa bebas melakukan banyak hal, kemudahan-kemudahan dengan menerima cairan itu. Ternyata sama. Mentalitas bangsa Israel sebagai budak di masa lalu nggak jauh beda loh dengan gereja Tuhan di penghujung akhir zaman. Cuma hanya dalam dimensi yang berbeda. Oke. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan. Sih kalau bangsa itu butuh sesuatu, teriaknya ke siapa? Ke Musa, bukannya ke Tuhan. Sama kan? Gereja Tuhan, kalau butuh apa-apa, teriaknya kemana? Ke pendeta, ke gembala-gembalanya, ke orang-orang yang dianggap lebih rohani. Bukannya teriak ke Tuhannya. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan. Maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Kalau kita baca ayat selanjutnya, ketika mereka bersungut-sungut, bangsa Israel bersungut-sungut, minta daging, yes, akhirnya Tuhan penuhi. Sampai ketika mereka makan tuh daging, keluar dari lubang hidungnya mereka. Dan Tuhan menyebut mereka apa? Kaum bajingan. Jadi kalau Tuhan aja bisa ngomong bajingan, artinya gereja Tuhan pun ada banyak loh
para bajingan di gereja, di persekutuan-persekutuan, di komunitas-komunitas. Apa yang terjadi di masa lalu adalah gambaran apa yang terjadi di masa kini, saudara. Ya, kalau di masa lalu mayoritas umat Tuhan adalah bajingan, di penghujung akhir zaman tidak lebih berbeda, alias sama. Tapi pagi hari ini kita belajar untuk mendapat bagian dari kekudusan Tuhan, supaya kita tidak dianggap sebagai bajingan oleh Tuhan. Amin. Kita lanjutkan. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 11. 1 Korintus. Bapak Ibu yang sudah dapat boleh bantu saya untuk membacakannya. Saya masih mencari 1 Korintus 1. Oh, saya sudah dapat nih. Ayat 1. 1 Korintus 1. 1 Korintus 10, maaf. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 11. 1 Korintus 10. Perikopnya berjudul Israel sebagai suatu peringatan buat kita gereja Tuhan nih. Satu Korintus 10 ayat 1 sampai 11. ayat 1. Mau dibacakan semua, Pak? Boleh. Berkenan, Ibu. 1 Korintus 10 ayatnya yang pertama sampai ayatnya ke-11 ya, Pak. Ya. Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Wow, luar biasa ini. Amin. Kita perhatikan Amin, nih. amin. Ayat perikopnya aja dikatakan Israel sebagai suatu peringatan. Artinya kalau Tuhan sendiri udah kasih contoh nih, lihat nih bangsa Israel di masa lalu kasih contoh sebagai peringatan. Perlu nggak kita hati-hati sekali sebagai umat Tuhan? Iya, sangat penting. Kita perhatikan ya. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Tuh, mereka melintasi laut berapa tuh, bangsa Israel. Mereka lihat laut terbelah loh. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Jadi mereka juga makan makanan rohani loh, di luar dari makan makanan jasmani. Dan mereka semua minum rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Jadi yang mengikuti bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api, yang memimpin mereka dari Mesir, keluar dari Mesir ke tanah Kanaan siapa? Kristus Yesus.
Cuma pada waktu itu dia belum berwujud dalam daging. Ya kan, Saudara? Yesus Kristus sudah ada sebelum dunia dijadikan. Ya. Makanya ketika bangsa Israel bersungut-sungut ketika Yesus melayani selama 3,5 tahun di muka bumi, emang kamu siapa? Emang kamu udah lebih tua dari bapak kami Abraham? Yesus dengan santai ngomong begini, aku sudah ada sebelum Abraham ada loh. Makanya marah tuh bangsa orang-orang Yahudi itu. Langsung pengen menipu Tuhan Yesus. Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan. Ya. Di Amsal 8, kalau Bapak Ibu mau baca bagaimana Bapa begitu mengasihi Yesus ketika masa penciptaan. Oke. Ayat berikutnya, tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Mayoritas bangsa Israel yang keluar dari Mesir tewas loh di padang gurun. Kenapa mereka ditewaskan Tuhan? Ayat berikutnya menjelaskan, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Bangsa Israel mayoritas yang keluar dari Mesir ke padang gurun ditewaskan Tuhan karena hati mereka menginginkan hal-hal yang jahat. Bukan hal-hal yang baik dan hal-hal yang ilahi. Demikian juga gereja Tuhan di penghujung akhir zaman. Mayoritas mengikuti ritual protokol iblis. Karena hati mereka penuh dengan hal-hal yang jahat untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala. Sama seperti beberapa orang dari mereka seperti ada tertulis. Maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Di masa lalu penyembahan berhala mereka adalah patung lembu emas. Ketika mereka keluar dari Mesir, mereka tidak mencari Tuhan. Mereka lebih membutuhkan kepuasan hawa nafsu mereka. Di penghujung akhir zaman, berhala gereja Tuhan adalah tanda binatang itu. Di mana tanpa tanda itu, orang-orang tidak bisa bepergian, bukan? Akan tiba saatnya umat Tuhan akan ditimpa cawan anggur murka Tuhan. Mereka diperingati berkali-kali. Jangan terima tanda itu, jangan menyembah tanda binatang itu. Tetap nggak mau terima. Sudah dijelaskan. Sama kan? Jadi kondisi bangsa Israel dengan gereja Tuhan di penghujung akhir zaman 11-12. Kalau di masa lalu berhalanya adalah patung lembu emas, di penghujung akhir zaman berhalanya adalah tanda binatang itu melalui cairan yang dimasukkan ke tubuh orang-orang yang menerimanya. Maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Pesta gila-gilaan. Janganlah kita melakukan percabulan. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Ini bangsa itu semua menginginkan hal-hal yang jahat. Untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Ya, kita perhatikan hari-hari ini. Percabulan, hubungan seks menjadi sesuatu yang normal. Tapi di mata Tuhan tidak normal. Hari-hari ini kita lihat agenda si jahat ini. Bagaimana iblis mempropagandakan semua yang berhubungan dengan percabulan ini. Terang-terangan loh di depan mata kita. Dan kalau kita nggak kuat, dan kalau Bapak, Ibu, saudara dan saya nggak benar-benar melekat sama Tuhan, habis kita. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Bagaimana mereka mencobai Tuhan? Ngapain Musa kau bawa kami keluar dari tanah Mesir? Di Mesir kami bisa makan ini, bisa itu, bisa ini. Di padang gurun ini kamu menewaskan kami ya? Bisa nggak Tuhan kasih kami makan? Bisa nggak Tuhan kasih kami minum? Mereka mencobai Tuhan dengan cara seperti itu. Dan ini sangat menjijikkan dan sangat membuat Tuhan murka. Ya, dan janganlah kita mencoba Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati dipagut ular loh. Kalau Bapak, Ibu, saudara dan saya
terus mencobai Tuhan. Enggak. Saudara tahu nggak? Kalau kita mencobai Tuhan, seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, sebenarnya kita nggak percaya loh. Itu membuktikan kita nggak percaya sama Tuhan. Kita nggak percaya pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Makanya kerjanya ngapain? Cobai Tuhan, minta. Tuhan, kalau kau benar-benar ada, tolonglah sembuhkan penyakitku ini. Tuhan, kalau kau benar-benar ada, tolonglah bereskan masalahku ini. Kelihatannya rohani doanya ya. Tapi sebenarnya doa seperti itu bukti bahwa seseorang tidak percaya adanya Tuhan. Tidak percaya kemahakuasaan Tuhan Yesus. Hari ini dengan firman yang begitu keras dijabarkan akan mengubah pola pikir kita. Akan men-enlighten kita, mencerahkan kita kembali. Bagaimana mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Amin. Jangan kenal Tuhan untuk apa yang dia bisa lakukan atas hidup saudara dan saya. Kenali Tuhan karena siapa dia. Bukan karena apa yang dia bisa berikan pada kita. Bukan karena apa yang dia bisa tolong buat hidup kita. Bukan karena penyakit kita disembuhkan. Sembahlah Yesus karena siapa dia. Bukan karena apa yang dia bisa lakukan. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh. Kalau udah sampai ditulis sedemikian rupa, sebagai contoh, artinya kita perlu ngaca nih terus terhadap apa yang terjadi di masa lalu nih. Supaya kita bisa berhati-hati tidak mengikuti semua dosa-dosa mereka. Dan dituliskan untuk menjadi peringatan, warning. Kalau peringatan artinya sangat serius nggak? Sangat. Nah ini yang suka lupa nih, gembala-gembala, pendeta-pendeta di gereja untuk dikhotbahkan bagi jemaatnya. Jadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Bapak, Ibu, saudara dan saya hidup di zaman akhir nggak? Saya kalau bertanya suka ngobrol dengan umat Tuhan nih ya, mungkin dari berbagai denominasi gereja. Mayoritas mereka nggak percaya loh bahwa kita sekarang ini sudah di penghujung akhir zaman, sudah di akhir zaman. Oh, itu masih lama nanti. 50 tahun lagi. Makanya kalau kita jelaskan semua yang berhubungan dengan agenda iblis, agenda antikris, dengan mengikuti protokol kesehatan ini, dengan memaksakan orang untuk menerima cara itu, mereka nggak percaya. Makanya mereka dengan sukarela menerima racun itu ke tubuh mereka. Bahkan sudah fakta-fakta disodorkan ke hadapan mereka. Bagaimana banyaknya orang tewas, cacat, lumpuh akibat menerima racun itu. Mereka tetap dengan sukacita menerimanya. Pagi ini kita dicerahkan Tuhan untuk kita lebih berhati-hati. Dan untuk kita lebih serius mengikut Tuhan. Amin. Ayat terakhir. Ibrani 12 ayat 7 sampai 11. Ibrani 12 ayat 7 sampai 11. Saudara dan saya mau jadi anak-anak Tuhan yang boleh diperkenankan oleh Tuhan mendapat bagian dari kekudusannya. Amin. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Artinya, kalaupun Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Tuhan nih, dapat ganjaran, dapat pukulan dari Tuhan karena ketidaksetiaan kita sama Tuhan, karena pelanggaran-pelanggaran kita sama Tuhan, dididik, artinya kita masih jadi anak. Di mana terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Enggak mungkin dong. Ayah yang baik kalau anaknya salah dihajar. Tongkat didikan berlaku. Kecuali ya orang tua yang sembarangan, yang cuma hanya melahirkan anak, cuma bisa bikin anak, gedein anak, tapi nggak pernah dikasih nilai-nilai hidup yang baik, nilai-nilai ilahi, nilai-nilai kerajaan Allah sama anak-anaknya. Ya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran, artinya udah melakukan pelanggaran, berdosa tiap hari, melakukan ini itu, melakukan segala kejahatan, tapi kayaknya Tuhan nggak ngapa-ngapain tuh. Dan mereka berpikir, wah, berarti Tuhan masih sayang. Buktinya nggak diapa-apain. Jangan salah loh. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita oleh setiap orang, maka kamu bukanlah anak. Artinya kalau Bapak Ibu terus-menerus melakukan kejahatan dan merasa Tuhan
fine-fine aja sama saudara. Jangan heran. Bapak, Ibu, saudara dan saya sudah tidak dianggap sebagai anak. Kalau Bapak Ibu sebagai orang tua, kalau anaknya melakukan kesalahan, melakukan kejahatan, pasti ditegur dong ya. Amin. Pasti dihajar, pasti dididik. Demikian juga Bapak kita di surga sama kita. Kalau kita melakukan pelanggaran, kejahatan, semua yang dilakukan oleh orang-orang berdosa, tapi nggak ada teguran apa-apa, hati-hati loh. Dan hidup saudara merasa fine-fine aja, hati-hati, jangan-jangan saudara udah nggak termasuk anak-anak Bapa di surga, alias sudah menjadi anak-anak Bapa yang di neraka. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita oleh setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran. Ayah kita aja kasih ganjaran, apalagi Bapak kita di surga loh. Bapak biologis aja ngasih ganjaran kok sama anak-anaknya kalau mereka melakukan kejahatan. Apalagi Bapak kita yang di surga. Dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Umur orang tua berapa sih di bumi ini? Udah paling hebat 70 tahun, 80 tahun, ya kan? Tapi Bapa kita di surga kekal selamanya, mendidik kita selama kita di bumi ini. Bumi ini cuma testing ground, Bapak Ibu. Ya. Tempat kita yang sesungguhnya bukan bumi. Makanya kalau ada orang percaya menganggap bumi ini sebagai tempat abadi mereka, you are totally wrong. Kita gereja Tuhan yang diselamatkan dari kegelapan, yang ditarik dari keluar dari kegelapan masuk dalam terangnya Tuhan. Bumi ini cuma tempat perantauan kita, tempat sementara. Tanah air kita yang sesungguhnya adalah tanah air surgawi. Makanya kenapa orang-orang Kristen banyak takut kehilangan kenikmatan hidup, dan mereka akhirnya tunduk pada agenda jahat yang sekarang kita perhatikan sama-sama ya, itu agenda Lucifer itu melalui United Nations, agenda PBB 2030 yang dipaksakan ke setiap negara melalui tangannya WHO dan ke setiap kepala-kepala negara. Itu kalau umat Tuhan yang memiliki hikmat pasti ngerti. Saya pribadi saya sudah mengetahui agenda jahat ini sebelum terjadi di tahun 2020. Saya mendapatkan dari Tuhan di tahun 2019, November 2019. Dan karena umat Tuhan takut kehilangan kenikmatan hidup, karena mereka menganggap bumi ini adalah tempat mereka abadi, mereka turut kok dengan semua arus dunia ini. Tapi pagi ini, kita yang ikut ibadah Zoom Boanerges ini adalah umat Tuhan yang berbeda. Amin. Kita umat Tuhan yang dipisahkan dari antara umat Tuhan untuk mendapatkan bagian dari kekudusan. Amin, amin. Dan mendapat kasih karunia-Nya untuk dididik, dibentuk seperti 5 gadis bijaksana. Sehingga pada waktu sangkakala berbunyi, kita pun bersama-sama Dia dalam perjamuan kawin anak domba. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang dibukakan pada pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan firman yang sudah ditaburkan Tuhan membuat pikiran kami diubahkan, hati kami diperbaharui, dan kami akan mau berjalan terus untuk menjadi seperti Kristus. Aku berdoa Bapa, umat-Mu yang ikut ibadah pada pagi hari ini, Engkau berkati. Biar setiap jerih payah mereka, waktu-waktu mereka yang mereka investasikan di pagi-pagi subuh, tidak Kau pandang sia-sia ya Tuhan. Dan firman-Mu yang ditaburkan pagi hari ini masuk dalam manusia roh mereka, tertanam dalam manusia roh mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada dahsyat. Luar biasa firman kita pagi hari ini sesuai dengan temanya sisi kekerasan Tuhan.
Memang kita harus seperti ini ya. Untuk jadi mempelai memang kita harus seperti ini. Kemarin juga Bapak